Memang benar, aku gelisah. Sangat-sangat gelisah pada waktu itu. Dan sekarang ini pun masih. Namun, mengapa kalian ini menyebut aku ini gila? Rasa sakit menajamkan indra, bukan melemahkannya atau membuatnya tumpul. Dan di antara rasa sakit itu, indra pendengaran pula yang paling tajam. Aku mendengar suara yang ada di langit dan yang ada di bumi. Aku mendengar suara yang ada di neraka. Tapi, bagaimana bisa kalian menyebut aku ini gila? Sekarang, dengarlah. Kalian akan tahu betapa warasnya dan betapa tenangnya ketika menceritakan semua itu kepadamu. Sulit sebenarnya menceritakan bagaimana awal mulanya gagasan itu muncul padaku, memburuku siang dan malam. Tidak pernah ada niat dan mengganggu. Bahkan, ia pun tidak pernah menyakiti hatiku atau membuatku terluka. Emasnya pun tak aku inginkan. Pikir yang menjadi persoalan ialah bola matanya. Iya, bola matanya. Bola matanya berwarna biru dan berselaput, menyerupai mata bulan pemangsa. Dan semakin aku melihatnya, darahku menjadi beku. Dan seketika itu muncul perasaan bahwa aku ingin membunuhnya, agar aku bisa terbebas dari sergapan mata burung pemangsa itu. Kupikir yang menjadi persoalan di sini ialah kalian menyebut aku ini gila. Semua orang gila pasti tidak tahu, tapi kalian akan melihat bagaimana cerdiknya aku, bagaimana cerdasnya aku melakukan itu semua dengan rapi, terencana, dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku menjadi lebih manis kepada orang tuaku tepat 7 hari sebelum aku membunuhnya. Setiap malam, setiap tengah malam, selalu aku buka pintu kamarnya dengan begitu hati-hati agar ia tidak terbangun. Dan setelah pintu kamar itu terbuka dan cukup bagiku untuk memasukkan kepala, aku masukkan lentera itu yang sudah aku tutup katupnya sebelumnya, agar tidak ada cahaya sedikit pun yang bisa masuk dalam kamarnya. Oh, kalian pasti akan terkejut melihat bagaimana aku melakukannya. Aku melakukannya dengan penuh hati-hati, dan agar tidak bisa mengganggu orang lain. 1 jam penuh, aku berada di kamarnya untuk melihat bagaimana dia tertidur. Dan ketika kepalaku sudah berluasa untuk masuk, aku buka kartu lentera yang sebelumnya aku tutup sedikit saja agar bisa menerangi bola mata pemangsa itu. Aku membukanya sepenuhnya saja. Dan pekerjaan seperti ini sudah aku lakukan sekitar 7 malam berturut-turut. Setiap tengah malam, aku selalu membuka pintu kamarnya. Namun yang aku jumpai, mata itu selalu terpejam. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa melakukannya? Tentunya mustahil. Karena yang membuat aku marah bukan orang tua itu, melainkan bola matanya. Bola mata sialan itu. Bola mata setan itu. Pada pagi harinya ketika fajar, aku masuk ke dalam kamarnya dan menyapanya dengan penuh semangat. Menanyakan apakah ia tidur nyenyak semalam. Begini kataku. Hai Tuan, selamat pagi. Bagaimana tidurmu? Apakah nyenyak? Aku bersenang dengar. Begitu kataku. Tentu diperlukan kecerdasan dari seorang tua itu agar tahu bahwa setiap malam aku selalu masuk ke kamarnya dan melihatnya tertidur. Pada kira-kira malam ke-8, aku masuk ke dalam kamarnya dengan jauh lebih hati-hati. Aku membuka pintunya dengan lebih hati-hati daripada malam-malam sebelumnya. Dan seketika aku merasa bahwa
Aku sangat cerdik di malam itu, sehingga muncul lintasan pikiran dan seolah tersadar, ia tiba-tiba terbangun seperti orang terkejut. Sekarang kau pasti akan berpikir bahwa aku akan berhenti. Tentu saja tidak, mustahil. Kamarnya sangat gelap, jendelanya pun tertutup rapat, sehingga tidak ada cahaya sedikit pun yang masuk ke dalam kamarnya. Ia pun tidak akan tahu bahwa aku sedang menyusupkan kepalaku ke dalam. Dan aku terus saja membuka pintu kamarnya sedikit demi sedikit. Dan ketika kepalaku sudah masuk, aku membuka katup lentera yang telah aku tutup sebelumnya. Aku membukanya sedikit, dan secara tidak sengaja aku mengetuk katupnya sehingga menimbulkan bunyi. Dan seketika itu ia terbangun dari ranjangnya dan berkata, "Siapa itu?" Aku mematung di tempatku, terkejut dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam 1 jam sekali aku tidak bisa bergerak. Sehingga selama itu pula aku juga tidak bisa mendengarkan bahwa ia sedang merebahkan dirinya kembali. Ia tetap duduk di ranjangnya dan mendengarkan sama seperti aku di malam-malam sebelumnya. Tiba-tiba aku dengar erangan yang muncul dari teror kematian orang tua itu, seperti suara orang lemah yang tercekik, suara yang muncul dari dasar jiwa di teror kengerian. Aku kenal dengan suara itu. Beberapa malam, tepat tengah malam, di saat dunia sedang terlelap, suara itu bangkit dari dadaku, menusuk-nusuk dengan gaungnya yang mengerikan, sebuah teror yang menggelisahkan. Aku kenal betul dengan suara itu, suara detak jantung orang tua itu. Aku turut berduka oleh karenanya. Meskipun dalam hati, aku tertawa. Dan semenjak saat itu aku tahu bahwa matanya tidak pernah lagi bisa terpejam. Rasa takutnya semakin membuncah, dan ia mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri dengan berkata, "Hanya ada suara angin di serabang asap, atau hanya ada suara jangkrik yang mengerik, atau hanya ada suara tikus." Tentu saja sia-sia, sebab maut sudah menguntitnya dalam rupa bayang-bayang hitam. Semenjak itu, aku semakin mendorong pintu itu. Kubuka pelan-pelan, kumasukkan kepalaku, dan kubuka kartu lentera sedikit saja agar ada cahaya yang bisa masuk, sehingga aku bisa melihat bola mata biru itu. Mata itu tiba-tiba terbuka sangat lebar, dan aku bisa melihat mata berwarna biru dan berselaput itu. Kemarahanku semakin memuncak. Aku semakin takut melihatnya. Darahku menjadi beku. Jelas sekali kulihat sepasang mata yang mengerikan itu. Sum-sumku pun mendidih oleh karenanya. Namun, seolah dituntun oleh naluriku, aku tidak bisa melihat wajahnya. Yang bisa melihat hanyalah bola matanya yang mengerikan itu. Samar-samar terdengar olehku suara berdetak, layaknya suara detak jam yang dibungkus kain. Aku kenal betul dengan suara itu, suara detak jantung orang tua itu. Kemarahanku semakin membuncah mendengar itu semua. Layaknya seorang serdadu yang lain lagi berpukulan genderang. Tapi demikian aku masih berusaha untuk menahan diriku. Ku tahan nafasku, ku jaga lentera di tanganku agar tetap menyala. Sementara detak jantung orang tua itu terus berdetak, semakin keras, dan semakin membukakan telinga. Kau catatkan omonganku baik-baik. Telah aku katakan kepadamu bahwa aku gelisah. Itulah yang aku rasakan. Dan sekarang pada jam kematian orang tua itu, di tengah kebisuan yang mencekam di rumah tua itu, rasa aneh menyiksaku, layaknya tentang sebuah teror yang tak tertanggungjawabkan. Aku masih menahan diri selama beberapa menit sebelum akhirnya suara itu semakin memekakan telinga. Sudah tiba waktunya bagi si orang tua itu. Dengan teriakan keras, aku membuka pintu kamarnya dan aku masuk ke dalamnya dan mencekiknya berkali-kali. Sekali ia memekik. Setelah itu, kuseret ia ke lantai
dan kubekapkan dengan kasur tebalnya. Selama beberapa saat, jantungnya terus berbunyi. Hingga pada akhirnya, jantungnya berhenti berdetak. Aku memeriksa mayatnya. Ya, si tua itu sudah mati. Ia tidak akan menyusahkan aku lagi. Kalau kau masih menganggap aku ini gila, anggapan itu tidak akan berlaku lagi saat kau melihat bagaimana aku menyembunyikan mayatnya. Malam semakin melarut, pekerjaanku semakin kukebut. Pertama-tama, aku potong kepalanya terlebih dahulu. Kupotong kedua lengannya dan kupotong kedua kakinya. Setelah itu, aku bongkar ketiga bilah kayu yang ada di kamarnya, lalu memasukkan mayatnya ke dalamnya, lalu menutupnya seperti semula, begitu rapi, agar tidak ada satupun orang yang mencurigainya. Tidak ada yang perlu dicuci, tidak ada noda sedikit pun. Aku sangat memperhatikan hal itu, dan bak mandi sudah menyembunyikannya. Jam 4 pagi pekerjaanku telah usai. Bersamaan dengan itu terdengar bunyi lonceng jam dan ketukan di pintu depan. Kubuka pintu dan menemukan 3 orang laki-laki yang memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian. Ternyata semalam tetangga mendengar pekik sehingga melaporkannya ke polisi. Mereka mencurigai adanya tindak kejahatan, dan ketiga polisi ini diminta untuk menyelidiki kasusnya. Ketika aku mendengarnya, aku tertawa saja. Apalagi yang harus aku takutkan? Pekik itu, kataku, berasal dari mimpiku semalam, dan orang tua itu sedang pergi. Kubawa mereka untuk berkeliling melihat seisi rumah, mengeceknya dengan teliti. Sampai pada akhirnya, aku bawa mereka ke kamar si tua itu dan kuperlihatkan barang-barang si tua yang berharga. Semuanya aman, tidak tercolek sedikitpun. Dengan kepercayaan diri, aku membawa kursi dan membawanya ke kamar itu, meminta mereka untuk istirahat sejenak. Dan aku meletakkan kursiku sendiri di atas tempat aku menyimpan mayat korban. Para petugas merasa puas dengan tindakanku. Perlakuanku meyakinkan mereka. Maka, setelah itu, sementara mereka beristirahat, aku menjawab beberapa pertanyaan keseharian dengan remeh. Tapi sebentar, aku merasakan bahwa parasku semakin memucat. Dan aku berharap agar mereka semua segera pergi. Aku merasakan bahwa ada dering di telingaku. Sedangkan mereka tetap duduk dan bercakap-cakap. Dering itu semakin lama, semakin menguat, semakin mengencang, dan semakin jelas. Aku berusaha agar bisa berbicara lebih keras lagi untuk mengusir perasaan itu. Tapi dering itu tetap lebih keras. Sampai pada akhirnya aku sadar bahwa dering itu bukan berasal dari telingaku. Parasku, aku yakin parasku semakin memucat. Bicaraku menjadi lebih fasih, bicaraku menjadi lebih lantang. Tapi suara itu bangkit. Apa yang harus aku lakukan? Ku dengar suara dering di telingaku semakin menggerakkan telinga. Seperti suara detak yang terbungkus kain. Nafasku tersengal. Namun petugas itu seolah tidak mendengarnya. Bicaraku menjadi lebih cepat dan lebih fasih. Bunyi kekarat itu semakin kuat. Aku bangkit dan mendebat segala persoalan yang sepele dengan gerak tubuh yang kasar. Dering itu, mengapa mereka tidak mau pergi? Mengapa mereka tidak mendengar? Aku mundar-mandir dengan langkah yang gelisah. Aku mundar-mandir dengan langkah yang tak tentu.
seolah aku memang terganggu oleh pemeriksaan mereka. Bunyi kepala itu semakin menguat, Ku angkat kursi yang aku duduki, ku hempaskan ke lantai. Suara kegaduhan itu seolah tidak berarti apa-apa untuk mereka. Para petugas tetap melanjutkan perbincangannya. Apakah mereka tidak mendengar? Demi Tuhan, tidak. Mereka mendengar, mereka tahu, mereka pasti mencemoohkan ketakutanku. Cara lain jauh lebih baik daripada pelecehan seperti ini. Aku tidak kuat lagi melihat senyum mereka. Aku tidak kuat lagi melihat mereka. Aku merasa bahwa aku harus berteriak atau mampus. Dan sekarang bunyi itu semakin kuat, semakin kencang.